Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam aksi nyata 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pendidikan guru penggerak. Bersama saya, Anissa Sulikatin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, tahun 2023. Tujuan pembelajaran khusus modul ini adalah CGP dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Aspek pemetaan aset secara kolaboratif yang diutamakan adalah 1. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, 2. Kerjasama tim, 3. Keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Rangkaian kegiatan dalam aksi nyata ini adalah CGP mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, meliputi identifikasi sumber daya sekolah yang dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dokumen aksi nyata yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 1. Notulen rapat atau diskusi, 2. Foto kegiatan, 3. Hasil pemetaan aset. Kegiatan 1, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang identifikasi aset-aset sekolah. Pemetaan aset yang dilakukan dalam kegiatan 1 ini meliputi pemetaan aset dalam modal manusia, sosial, fisik, modal alam atau lingkungan, modal finansial, politik, agama, dan budaya daerah. Modal manusia meliputi tenaga kependidikan seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas. 2. Murid yang jumlahnya stabil tanpa sekolah yang dimerger, 3. Wali murid, 4. Tenaga ahli yaitu dokter, petugas puskesmas, petani, pedagang, dan mekanik di sekitar sekolah. Sedangkan modal sosial meliputi KKG, PGRI, dan KPRI. Modal fisik sekolah meliputi ruang kelas yang berjumlah 6 rombel, musola, gedung, gudang, ruang guru, kamar mandi, dan halaman sekolah. Modal alam di sekolah yaitu sawah sekitar sekolah, kebun sekolah, lapangan sebelah halaman, dan halaman sekolah. Modal finansial sekolah didapat dari dana BOS, koperasi sekolah, kebun sekolah, dan sumbangan alumni. Modal politik dapat juga dimanfaatkan berasal dari perangkat desa, perangkat kecamatan, dan pengawas sekolah. Modal agama dan budaya daerah di sekitar sekolah adalah 1. Pemeluk agama yang mayoritas muslim dan organisasi keislaman seperti Fatayat, Ansor, GPNU, dan IPPNU. Kegiatan 2. Diskusi dengan wali murid dan tokoh setempat. Hasil pemetaan aset dalam diskusi bersama wali murid dan tokoh setempat yaitu 1. Modal manusia, yaitu tenaga kependidikan meliputi guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan pengawas yang baik. 2. Murid yang jumlahnya stabil setiap tahunnya. 3. Wali murid yang mendukung kegiatan sekolah. 4. Tenaga ahli seperti petugas puskesmas, dokter, petani, dan pedagang di sekitar sekolah yang sangat dapat dimanfaatkan sebagai mitra sekolah. Yang kedua, modal sosial didapat dari ibu-ibu PKK, organisasi NU, Karang Taruna, dan ibu-ibu senam. Berikutnya, modal politik di sekitar sekolah didapat dari perangkat desa, kecamatan, polsek, dan koramil. Dan modal agama dan budaya dapat dimanfaatkan melalui organisasi NU, tradisi nyadran yang ada di desa saat suro, tradisi pawai ta'aruf saat Tahun Baru Agama Islam.
Modal fisik di sekitar lingkungan sekolah yaitu musola atau masjid, gedung puskesmas, gedung badminton, pasar, dan minimarket. Sedangkan modal alam yang berada di lingkungan sekolah meliputi area persawahan yang masih cukup luas dan subur dengan tanaman pangan dan sayuran. Kedua, pengairan yang cukup lancar sehingga dapat memperlancar irigasi dalam persawahan di sekitar sekolah. 3. Dekat dengan wahana wisata Keroncong Wariti dan kebun bibit sebagai sumber pembelajaran siswa juga sebagai tambahan pengetahuan. Berikutnya, modal finansial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah adalah 1. Koperasi desa, UMKM sentra, industri pabrik keripik. 3. Lahan pekarangan yang produktif dan kebun sekolahan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai sumber belajar. Kegiatan 3. Diskusi tentang pemetaan aset dengan siswa sekolah. Hasil pemetaan aset dalam diskusi pemetaan aset dengan siswa yaitu 1. Modal manusia meliputi kepala sekolah yang bijaksana, guru yang baik dan menyenangkan, dan teman-teman yang baik, mudah bergaul, dan ramah. Modal sosial, teman-teman yang kompak, guru-guru yang mudah dihubungi dan dimintai pertolongan. 3. Paguyuban kelas yang solid. Modal politik dalam diskusi pemetaan aset dengan siswa meliputi perangkat desa, perangkat kecamatan, bapak pengawas sekolah, dan bapak-bapak koramil. Modal agama dan budaya, yaitu sebagian siswa adalah pemeluk agama Islam. 2. Pembiasaan Asmaul Husna setiap pagi. 3. Pembiasaan sholat duha. 4. Pembiasaan sholat duhur. 5. Perayaan hari besar keagamaan. Modal fisik yang dapat dijadikan aset adalah ruang kelas yang nyaman, toilet yang mudah dijangkau, halaman yang luas, musola yang nyaman, dan mudah diakses. Aset lingkungan atau alam yang berada di sekitar kelas yaitu 1. Lingkungan yang segar dan bebas polusi. 2. Kebun pisang milik sekolah. 3. Kebun sengon yang rindang yang dapat dimanfaatkan siswa untuk penyegaran. Berikutnya, modal finansial dapat dari dana BOS, kas kelas, PIP, tabungan siswa, dan sumbangan wali murid dan alumni. Terima kasih dan sampai jumpa dalam program Guru Penggerak berikutnya.